Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke 293 itu ya. Benar. Nah. Kata beliau, misal dzalik, contohnya mengenai hal tersebut. Contoh mengenai apa? Mengenai sumpah itu diharuskan bagi orang yang mengingkari, sedangkan bukti diharuskan untuk apa? Didatangkan dari orang yang menuduh atau mengaku-ngaku. Itu kesimpulan yang kemarin ya. Kita lihat contohnya, perhatikan halaman berikutnya, halaman 293. Misalul dzalik, contohnya, law idda'a Zaidun ala amrin dinaran fa ankara Amr. Kalau seandainya Zaid mengaku-ngaku kepada Amr dengan suatu dinar. Fa ankara Amr, tapi Amr mengingkari. Wa qulna li Zaid, kemudian kita katakan kepada Zaid, i'ti bayyinah. Kalau kamu ngaku-ngaku, datangkan buktinya. Karena Zaid yang mengaku-ngaku punya dinar. Naam. Fa in ata bi bayyinatin hukima lahu biha. Kalau ternyata Zaid bisa mendatangkan bukti, barulah dihukumi untuk Zaid tersebut dengan bukti tersebut. Paham ya? Ayo na'am. Wala yuhkam lahu bi mujarradid da'wah, dan jangan dihukumi kalau cuma semata-mata pengakuan. Kalau cuma semata-mata mengaku-ngaku, ini dinar punyaku. Ini dinar punya saya misalkan. Amr mengingkari, bukan. Kalau cuma semata-mata ngaku, jangan langsung dihukumi. Suruh datangkan apa tadi? Bukti terlebih dahulu. Li'anna da'wahu sababun wa laisa muqtadiyan lil hukm. Karena pengakuan itu hanya sekedar sebab, bukan apa? Bukan sesuatu yang mengharuskan untuk dihukumi. Yang bisa mengharuskan untuk dihukumi adalah apa? Bayyinah, bukti. Kalau cuma mengaku itu kan sebab dulu, ya enggak? Sebabnya kenapa kalau dituntut untuk mendatangkan bukti? Karena dia mengaku-ngaku gitu loh. Paham belum? Kalau cuma semata ngaku-ngaku, bisa enggak langsung kita hukumi? Belum bisa. Datangkan buktinya dulu. Nah, bukti inilah yang muqtadiyan lil hukm. Bukti inilah yang apa? Yang menuntut, yang mengharuskan untuk dihukumi. Karena ada buktinya baru kita hukumi. Wa in lam ya'ti bi bayyinatin qila lil munkir. Jika ternyata Z ini tidak mampu mendatangkan bukti, maka dikatakan kepada orang yang mengingkari tadi, yaitu Amr, ihlif. Nah, sumpahlah kamu. Fa in halafa bari. Kalau seandainya dia sumpah, maka dia berlepas diri. Wa in lam yahlif, tapi kalau dia enggak mau sumpah, qudiya alaihi bin nuqul. Maka akan ditetapkan untuk dia apa? Untuk apa? Untuk orang yang mengingkari tadinya bin nuqul dengan hukuman. Paham ya? Nuqul seperti nakal itu hukuman ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena dia apa? Karena dia posisinya sumpah pun enggak berani juga dia. Nah, seperti itu. Wallahu musta'an. Fama hiyal bayyinah allati la budda likulli mudda'in isbatuha. Sekarang pertanyaannya, terus apa itu bayyinah? Bukti yang setiap orang yang mengaku-ngaku atau yang menuduh itu harus mendatangkan dan menetapkannya. Apa bayyinah itu? Al-jawab, jawabannya, al-bayyinah 'alal qaul ar-rajih. Bayyinah, bukti berdasarkan pendapat yang kuat, ini definisinya, perhatikan definisi bayyinah ini. Kullu ma abana al-haqqa wa adharahu min syuhudin aw qara'in aw 'adatin aw ghariha. Jadi bayyinah itu setiap perkara yang semakin jelas kebenaran, ya kan? Setiap perkara yang abana al-haqqa, yang menampakkan kebenaran, wa adharah, dan barakallahu fikum memperlihatkan kebenaran, min syuhudin berupa saksi-saksi, au qara'in atau tanda-tanda, au adatin atau kebiasaan tradisi atau yang semisalnya. Paham belum? Itu namanya bayyinah. Jadi ada bukti, yang dengan bukti itu apa? Akan nampak kebenaran itu loh maksudnya. Paham belum? Nah, dia kan ngaku-ngaku.
Mana buktinya kalau dinar itu milikmu? Buktinya ini ada tandanya di sini. Nah, bukti itulah menjadikan patokan nanti. Paham belum? Ya na'am barakallahu fikum seperti itu. Qara'in tanda itu juga termasuk apa? Bayyinah juga tanda-tandanya seperti ini. Tanda-tandanya jam 9 itu tokonya posisinya ditutup. Tapi kenapa kok bisa kamu di situ? Padahal tidak ada lagi orang lain yang di situ saat itu misalkan. Nah, kemungkinan besar dia yang mencuri gitu loh. Paham ya? Nah ketika dia misalkan taruhlah dituduh dia mencuri, maka yang nuduh tersebut mendatangkan bukti. Buktinya mana? Buktinya mungkin terekam dengan kamera misalkan, atau ada orang yang melihat misalkan. Kalau dia mengingkari, ana enggak ngambil, wallahi enggak ngambil, enggak mencuri misalkan. Sumpah. Kemudian dia sumpah, wallahi ana enggak mencuri. Selesai urusan kalau itu. Kalau dia bohong urusannya dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala, gitu seperti itu. Nah. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an, kita lihat lagi. Kata beliau, "Tsumma inna bayyinatasy syuhud takhtalif." Kemudian bukti orang yang menjadi saksi itu berbeda-beda. Paham ya? Nah, bukti barakallahu fikum yang bentuknya adalah saksi itu beda-beda. Faminha di antaranya ma la budda an takuna arba'atu rijalin. Pertama perhatikan baik-baik, ada yang saksi itu harus 4 orang laki-laki. Perhatikan ya, 4 orang laki-laki. Wa minha ada juga saksi atau bukti itu harus apa? Ma la budda an takuna salasatu rijalin, harus 3 laki-laki. Wa minha ada juga yang mengatakan ma la budda an takuna rajulain. Ada juga yang apa? Saksi itu hanya 2 orang cukup. 2 orang laki-laki. Wa minha ada juga saksi itu ma la budda an takuna rajulain aw rajulan wa imra'atain. Ada juga barakallahu fikum suatu perbuatan yang kalau didatangkan saksi, saksinya itu apa? Cukup 2 orang laki-laki, 1 orang laki-laki dan 2 perempuan. Aw rajulan wa yamin al-mudda'i, atau 1 orang laki-laki kemudian sumpah orang yang menuduh. Barakallahu fikum seperti itu. 1 orang laki-laki kemudian sumpah orang yang menuduh. Kita lihat di sini. Wa minha ada juga di antaranya ma la budda an takuna syahidan wahidan, imma rajulan aw imra'atan. Masyaallah. Ada juga yang namanya saksi itu cukup 1 orang. Baik laki-laki atau perempuan bisa jadi saksi. Tergantung apa namanya? Tergantung kasusnya nanti. Tergantung kasusnya ya. Ada yang harus 4 orang laki-laki, ada yang 3 orang laki-laki cukup, ada yang 2 orang laki-laki cukup, ada yang 2 orang laki-laki bisa, atau 1 orang laki-laki 2 perempuan, atau 1 orang laki-laki kemudian sumpahnya bagi orang yang menuduh tadi itu. Kita lihat rinciannya biar tambah jelas. Ammal ladzi la budda fihi min 4 rijal. Qudul huwa az-zina aw al-iqrar bihi. Adapun kasus tragedi yang mengharuskan mendatangkan 4 saksi laki-laki yang memiliki sifat adalah kasus apa? Yaitu seputar kasus mengenai apa? Zina dan juga orang yang mengaku berzina. Paham belum? Kan perzinaan, si fulan berzina, datangkan 4 saksi. Kalau tidak mampu mendatangkan 4 saksi diapain? Dicambuk berapa kali? 80 kali cambukan. Paham ya? Nah, tapi kalau bisa datang saksi selesai. Ini saksi kalau menetapkan orang itu berzina ya, atau ikrar bihi, mengaku. Mengaku misalkan ada orang ngaku ana berzina. Oh ya, mana buktinya, mana saksinya? Itu juga 4 juga. Paham ya? 4 orang laki-laki barulah bisa diterima, barulah bisa dihukumi. Berikutnya, wa amal ladzi la budda fihi min salati rijal. Adapun kasus yang membutuhkan saksi itu 3 orang laki-laki, fa huwa ar-rajul yakunu ghaniyan, yaitu orang yang semula dia kaya, summa yusibu barakallahu fikum maluhu jaihatan tutslifuhu. Kemudian tiba-tiba apa? Menimpa hartanya itu suatu bencana yang bisa menghabiskan, menghilangkan harta tersebut. Jaihah itu semacam bencana. Hadisnya Qabisah yang sudah antum hafalkan, riwayat Muslim, hadisnya Qabisah bin Mukharik al-Hilali. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Qabisah, innal mas'alata la tahil illa li ahdi thalatha. Wahai Qabisah, minta-minta itu enggak halal. Jadi minta-minta haram ya. Minta-minta itu tidak halal. Minta-minta itu haram kecuali salah satu di antara 3 orang. Pertama apa? Rajulun tahammala hammalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusiba summa yumsik. Artinya apa? Pertama, orang yang dia itu terlilit hutang, memikul tanggungan hutang berat, banyak hutang yang dia pikul, mungkin ke hutang orang tuanya atau mungkin dia sendiri. Intinya benar-benar dia memikul hutang yang sangat banyak sekali. Paham ya?
keberatan untuk dia membayarnya, enggak mampu dia. Boleh dia minta sampai apa? Bisa melunasi kemudian menahan. Satu. Yang kedua, ini syahid yang kedua, wa rajulun na'am barakallahu fikum asabathu jaihah istahat malah. Ini jaihah. Paham ya? Yang kedua adalah seorang lelaki yang dia itu ditimpa dengan suatu musibah, bencana alam, tanah longsor, banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Paham ya? Yang seperti itu terkadang kan hartanya habis. Ya enggak? Hartanya tertimbun misalkan, hartanya tertumpuk misalkan. Nah, barakallahu fikum, atau yang semisalnya. Nah, kemudian apa kata Rasulullah tadi? Istahat malah, habis hartanya. Contohnya orang kebanjiran. Nah, biasanya hartanya habis. Sapinya juga hanyut, motornya hanyut, uangnya juga hilang, pokoknya ludes habis. Itu boleh minta-minta. Fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aish aw sidadan min 'aish. Artinya apa? Dia boleh minta-minta sampai mendapatkan sesuatu yang bisa menegakkan tulang punggungnya atau mendapat sesuatu yang bisa menyambung kehidupannya. Paham ya? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa rajulun asabathu faqah. Seseorang yang apa? Yang tertimpa padanya kefakiran. Nah, seorang yang tertimpa padanya apa? Kefakiran. Jadi orangnya fakir, miskin, tapi ingat, bukan semata-mata ngaku saja, tapi apa? Hatta yaqula salah satu na'am barakallahu fikum rijalin min dawil hijam min qaumih. Sampai ada 3 orang dari kalangan orang yang berilmu, berakal dari kaumnya mengatakan, "Inna fulanan, sesungguhnya si fulan asabatu faqah." Si fulan tertimpa padanya kefakiran. Baru bisa minta, paham ya? Sampai apa? Mendapatkan sesuatu yang bisa menyambung kehidupannya. Selesai. Syahidnya mana syahidnya? Ini. Syahidnya di sini tadi apa tadi? Nah, yang semula dia kaya, kemudian apa? Tertimpa padanya jaihah, musibah, tutsrifuhu, yang menghabiskan semua hartanya. Fayati yatlub minaz zakah, maka dia datang meminta uang zakat mal. Fahada la naqbal minhu illa bisalasati rijal. Maka seperti ini kita tidak menerima dari orang tersebut kecuali dengan 3 orang. Kecuali dengan apa? 3 orang saksi. Mohon soalan ya? Ayo na'am. Wa amma alladhi la budda fihi min rajulain dzakarain. Adapun kasus yang harus mendatangkan 2 saksi laki-laki, 2 orang laki-laki dia saksi, faya al-hudud, yaitu mengenai hudud. Apa hudud? Hukuman-hukuman had. Ditekan hukuman had ya. Siwa zina, kecuali 6 hukuman seputar zina. Kalau zina tadi harus apa tadi? 4 orang saksian itu. Nah, kalau ini 2 orang laki-laki. Fa sabaqa annahu la budda fihi min arba'ati syuhada. Sudah kita lewati kalau masalah zina harus 4 orang saksi kalau zina. Selain itu 2 orang saksi cukup. Menegakkan hukum, contohnya dia mencuri. Mencuri hukumannya apa, Bang? Dipotong tangannya. Nah, untuk mendatangkan lu 2 orang saksi laki-laki. Perempuan enggak boleh. Enggak perlu 4 orang. Paham ya? Kalau masalah perzinahan tadi kan 4 orang. Kalau masalah perzinahan 4 orang. Tapi kalau di sini, nah barakallahu fiikum, masalah pencurian ini untuk tegakkan had cukup 2 orang saksi laki-laki. Kemudian kata beliau bahwa wal qisas, masalah qisas juga sama. Wa ma laisa bimalin wala mulhaqan bihi. Dan semua atau sesuatu yang bukan berkaitan masalah harta atau sesuatu yang diikutkan dengannya. Paham ya? Itu maksudnya apa? Cukup 2 orang saksi saja laki-laki. Fal hudud misal as-saraqah. Mengenai hudud itu hukuman ditegakkan had, ada contohnya apa? Contohnya as-saraqah, pencurian. La budda fiha min rajulain yashhadan. Harus ada 2 orang laki-laki menyaksikan bi an hada na barakallahu fikum saraq, bahwasanya ini mencuri. Paham belum? 2 orang saksi laki-laki harus mengatakan ini adalah pencuri. Fa in ata sahibul mal bi rajulin wa imra'atin faqat. Tapi ternyata kalau datang pemilik harta yang dicuri tadi itu mendatangkan 1 orang laki-laki dan 2 perempuan saja, sabata haqqu, maka telah tetap miliknya atau haknya fil mal dalam masalah harta tersebut, walam yasbut al had. Tapi untuk menghukumnya enggak bisa. Paham belum? 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan itu hanya bisa menetapkan dia itu apa? Dia itu benar-benar pencuri. Tapi itu menegakkan had, menegakkan hukuman pencurian tadi loh. Dipotong tangannya harus 2 orang laki-laki. Paham belum? Untuk menetapkan dia pencuri atau bukan, saksinya berapa tadi? 1 orang laki-laki, nah barakallahu fikum, 2 orang perempuan bisa. Tapi bukan hukuman ini ya, untuk menetapkan dia pencuri. Nah, untuk menegakkan hukumannya itu loh.
menegakkan hukumannya dua orang saksi laki-laki tadi itu. Paham belum ini insyaallah ya? Paham insyaallah? Ayo na'am. Fa yudamman as-sariq al-mal al-masruq, maka si pencuri diminta tanggung jawab terhadap harta yang dia curi. Walakin tetapi la yuqam 'alaihi, tapi tidak bisa ditegakkan hukuman di situ. Kenapa? Karena satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Bisanya hanya menetapkan dia pencuri. Untuk memberikan hukuman harus dua orang laki-laki tadi. Paham insyaallah ya? Mahum soal ini, Bang? Ayo na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Li'anna bayyinatul mal mujidat, karena bukti harta dijumpai di situ. Wa bayyinatul had, sedangkan bukti untuk had, untuk ditegakkan hukum, lam tujad, enggak ada di situ. Wa hadza mimma yataba'at fihi al-hukm, inilah termasuk perkara yang apa? Hukum itu terbagi-bagi, tergantung dengan keadaannya. Yataba'at itu yatajazza, artinya terbagi-bagi hukumnya. Naam. Paham ya? Jadi satu orang laki-laki, dua perempuan tadi hanya bisa menetapkan dia pencuri. Untuk menetapkan hukum dia tegakkan had harus dua orang laki-laki. Paham insyaallah nih? Ayo na'am. Berikutnya. Wa ammal ladzi la budda fihi min rajulain aw rajulun wa imra'atain, adapun kasus yang mengharuskan mendatangkan dua saksi laki-laki, atau satu laki-laki dua perempuan, aw rajul wa yaminul mudda'i, atau satu orang laki-laki kemudian sumpah bagi orang yang menuduh, fahuwa al-mal wa ma yuqsadu bihil mal, yaitu berkaitan masalah harta dan apa-apa yang diinginkan dengannya, dan apa-apa yang diinginkan dengannya apa? Suatu harta. Kita lihat nanti biar jelas. Amal mal adapun berkaitan masalah harta, kal bai', jual beli, wasyira, jual beli, wal hibah, pemberian, wa ghariha, itu kan harta. Ya enggak? Berkaitan masalah harta, jual beli misalkan. Nah, barakallahu fikum, jual beli sudah bayar belum? Sudah katanya. Mana buktinya? Harta atau bukan ini? Harta. Nah, ini cukup dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dua perempuan, atau satu orang laki-laki kemudian sumpah bagi orang yang menuduh tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu berkaitan masalah harta. Wa amma ma yuqsad bihil mal, adapun suatu perkara yang diinginkan dengan harta, karrohan, seperti barang gadaian. Barang gadaian itu kan aslinya barangnya sebelum dia menggadaikan enggak ada apa? Enggak ada hartanya. Wad dhaman, masalah tanggung jawab. Wal kafalah, masalah jaminan. Paham ya? Wa ma asbaha. Di sini kalau Anda perhatikan, rahn pergadaian, dhaman tanggung jawab, kafalah jaminan. Ini semuanya barakallahu fikum bukan semata-mata harta, tapi apa? Tapi diinginkan di balik itu harta. Harus apa? Harus ada saksinya. Saksinya apa tadi? Dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki, dua perempuan, atau satu orang laki-laki kemudian sumpah bagi orang yang menuduh atau mengaku-ngaku tadi itu. Paham belum? Ini barang gadaian ini, wallahi demi Allah barang gadaian ini katanya. Nah, barakallahu fikum, yang mengaku-ngaku datangkan mana saksinya, mana buktinya. Paham ya? Ternyata bisa datangkan dua orang saksi, udah selesai. Paham belum? Nah, seperti itu. Ammar rajulan awir rajul imra'atan, adapun dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, faqad ja'a fil Qur'an, sungguh telah datang dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan hendaknya mereka menjadikan saksi dengan dua orang saksi dari kalangan laki-laki kalian. Fa in lam yakuna rajulain, tapi kalau enggak dijumpai dua orang laki-laki, farajulun wa imra'atan, maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, mimman tardawna minasyuhada, dari kalangan orang yang kalian meridhai untuk menjadi saksi. Wa amal qada bisyahid wal yamin faqad sabatat bidzalika sunnah an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai qada, mengenai penetapan suatu hukum, al qada, na barakallahu fikum bisyahid, dengan satu orang syahid saja, wal yamin, dan sumpah, satu orang syahid, satu orang saksi dan sumpah, itu cukup. Faqad sabatat, sungguh telah datang hal tersebut di dalam as-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kesimpulannya, untuk mengenai bayyinah itu macam-macam bentuknya itu. Ada yang butuh 4 orang saksi, ada yang 3 orang saksi cukup, ada yang 2 orang saksi laki-laki, semuanya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Ikhwani fi din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Wa amma alladhi yakfi fihi syahid wahid, adapun yang cukup padanya satu orang saksi saja, fima la yattali' alaihi illa nisa karrada wal wiladah. Masya Allah. Adapun yang cukup satu orang saksi saja, satu orang ya, enggak perlu 2 atau 3, satu orang saksi cukup, adalah perkara-perkara yang orang itu enggak mungkin melihatnya.
kecuali nisa, kecuali perempuan. Masalah menyusui, laki-laki kan bisa dikatakan enggak boleh melihat orang menyusui kecuali mahramnya gitu. Nah, kita lihat karradha, seperti masalah radha, yaitu menyusui, wal wiladah, melahirkan. Ada orang ngaku-ngaku, ini anaknya si fulana, ngaku-ngaku dia, ini anakku. Ada yang menyaksikan enggak? Satu orang mengatakan, iya, ada menyaksikan ketika lahiran. Cukup satu orang. Paham belum? Kemudian ada juga mau pernikahan si A mau nikah sama si B. Datang si C ngomong, si C ini ternyata apa? Si C ini ternyata ibunya si A. Pernah menyusui si B gitu loh. Berarti si B statusnya apa? Kalau sampai menyusui 5 kali sampai kenyang, anak sepersusuannya si C. Si C datang ke situ. Oh, ini enggak boleh pernikahan, enggak boleh terjadi nih. Antara si A si B enggak boleh terjadi. Kenapa? Karena B ini anak sepersusuan, dulu anak susui. Sampai 5 kali kenyang gitu loh. Paham ya? Kemudian minta bukti, minta bayyinah. Mana buktinya? Mana saksinya? Ada orang satu saksi. Ya, ana barakallahu fikum fulanah bintu fulan siap menjadi saksi. Dulu ana melihat langsung si fulanah ini menyusui si B. 5 kali nyusu sampai kenyang. Oleh karena itu, itulah yang benar. Udah selesai. Paham ya? Setelah itu apa berarti? Langsung fasakh, pisah. Enggak boleh dinikahkan tadi ya, karena berarti apa? Saudari sepersusuan. Walihada naqbal syahadatul mar'ah fil radha'. Oleh karena ini kita menerima persaksian seorang wanita dalam masalah menyusui. Paham ya? Karena itu urusan perempuan menyusui ya. Nah, walau kanat wahidah, walaupun sendirian. Mau soal ini, Bang? Walaupun sendirian diterima atau tidak? Walaupun sendirian diterima atau tidak? Diterima. Dalam masalah sepersusuan diterima ini ya. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Diterima dalam masalah sepersusuan diterima. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena masalah menyusui ini kan perempuan urusannya. Laki-laki kan ikut campur di situ. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi, falau anna syakhsan tazawwaja bimra'atin, kalau seandainya ada orang lelaki menikahi seorang wanita, wa ba'da zawaj, setelah nikah, ja'at imra'atun thiqah, datang seorang wanita terpercaya. Qalat, perhatikan baik-baik, wanita yang terpercaya tersebut mengatakan, inni arda'tukuma khamsa marratin radha'an muharriman. Masyaallah. Tiba-tiba perempuan yang thiqah terpercaya tadi itu datang mengatakan, sesungguhnya aku pernah menyusui kalian berdua. Nah, menyusui kalian berdua 5 kali nyusu sampai kenyang. Paham ya? Muharriman, yang menjadikan kalian mahram. Karena mahram disebabkan karena apa? Disebabkan karena persusuan itu seperti mahram, sebabnya karena apa? Garis keturunan. Nah, barakallahu fikum, kekeluargaan. Ya enggak? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Na'am tuharrimur radha'ah ma tuharrimul wiladah." Artinya apa? Pengharaman persusuan itu sebagaimana pengharaman, nah barakallahu fikum, na'am barakallahu fikum, saudara kandung yang dilahirkan. Apa maksudnya? Maksudnya menjadikan mahram itu sama. Mahram sepersusuan itu sama dengan mahram ketika apa? Garis keturunan atau kandung, mahramnya kandung. Paham ya? Mahramnya saudara kandung sama ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi enggak boleh nikah di sini. Fahuna nufarriq bainar rajul waz zaujah. Di sini berarti kita pisahkan antara laki dan istrinya. Bisyahadatin, dengan satu orang saksi, hadil mar'ah al-wahidah, dengan seorang saksi atau orang wanita tersebut. Paham belum? Diterima persaksiannya karena dia apa? Karena dia bersaksi, orang yang terpercaya mengatakan, aku sungguh telah menyusui kalian berdua. Berarti kan, nah barakallahu fikum, saudara dan saudari sepersusuan, sehingga tidak boleh dinikahkan. Paham soal ini ya? Mohon salah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ayo, na'am barakallahu fikum, kita lihat di sini. Walau anna rajulan qala, kalau seandainya ada orang lelaki mengatakan, ana ashhad ala fulanah annaha arda'at hadil mar'ah wa hadzal rajul, masyaallah. Kalau ada satu orang laki-laki mengatakan, aku bersaksi atas fulanah ini, bahwasanya fulanah ini menyusui perempuan ini dan laki-laki ini. Kullu wahidin khamsa marrat, masing-masing orang tersebut 5 kali nyusu. Tapi sampai kenyang atau tidak nih? Harus sampai kenyang. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah harus menyusu langsung dari pusatnya atau boleh dihukumi dengan apa? Nah, barakallahu fikum, saudara sepersusuan atau anak sepersusuan kalau menyusu dari botol. Penting ini, jangan sampai bingung antum. Kalau dari botol, paham ya? Nah, susu ibu tersebut ditaruh dalam botol misalkan, dia menyusu sampai kenyang,
dihukumi juga selama 5 kali nyusu. 5 kali minum. Paham ya? Paham belum ini? Taruhlah misalkan botol aqua. Botol aqua yang sedang, yang kalau besaran enggak mungkin. Yang sedang itu sekali nyusu kenyang, tapi 5 kali. Dianggap atau tidak? Dianggap enggak? Dianggap karena air susunya sumbernya dari satu orang. Caranya gitu. 5 kali nyusu. Dulu sebelum dimansuh, sebelum dihapus itu harus 10 kali nyusu. Tapi sudah dihapus itu ya, sudah dihapus. Na'am barakallahu fikum. Jadi cukup 5 kali nyusu dia katakan anak sepersusuan. Yaqulul ulama, berkata ulama, innahu yuqbal. Walaupun dia seorang lelaki tetap diterima. Li'anna ma tuqbal fihil mar'ah yuqbal fihir rajul. Dikarenakan ketika perempuan ada diterima, berarti laki-laki juga diterima walal aks, dan tidak sebaliknya. Maksudnya bagaimana? Kalau laki-laki diterima belum tentu perempuan diterima gitu loh. Tapi kalau perempuan diterima pasti laki-laki diterima. Paham belum ini maksudnya? Paham belum? Di sini kan ada kaidah ini. Sesuatu yang perempuan ada diterima berarti laki-laki diterima, tapi enggak sebaliknya. Enggak setiap yang laki-laki diterima perempuan diterima gitu loh. Paham belum? Persaksian laki-laki yang diterima itu tidak mengharuskan kalau perempuan yang bersaksi diterima. Tapi kalau perempuan yang bersaksi kalau diterima, pasti kalau laki-laki diterima itu loh. Paham belum? Itu. Nah, mungkin enggak seorang laki-laki menjadi saksi bahwasanya si fulana itu menyusui, mungkin enggak? Mungkin enggak? Contohnya? Apa? Anaknya. Maksudnya anaknya siapa? Anaknya perempuan itu. Anaknya perempuan menyaksikan perempuan itu menyusui orang lain. Bisa juga anaknya. Contoh yang lain? Siapa? Suaminya juga bisa. Contoh yang lain? Mungkin enggak seorang laki-laki menjadi saksi bahwasanya perempuan itu menyusui si fulan misalkan? Mungkin enggak? Mungkin di antara tadi anaknya, ini suaminya, ada lagi enggak contoh yang lain? Siapa? Adiknya, masih mahram semuanya. Ada lagi? Kakaknya. Wah, semua lingkupan selama masih mahram mungkin gitu loh. Paham ya? Jadi mungkin karena selama masih mahraman itu. Nah, kita lihat di sini. Barakallahu fikum, apa kata beliau? Wa hadza qiyasun sahih, qiyas yang sahih. Jadi kalau perempuan ada diterima, laki-laki tentunya diterima, tapi tidak mengharuskan kalau laki-laki diterima belum tentu perempuan diterima. Wa qad takunul bayyinah mujarradul wasf. Nah, barakallahu fikum, terkadang ada juga bayyinah bukti tapi cuma sifat. Paham ya? Dia bisa datang bukti tapi sifat saja. Paham belum? Sifat. Nah, kita lihat. Contohnya gini contohnya. Nah, barakallahu fikum, antum kalau nemu barang itu berharga sekali, itu jangan disebutkan bentuk barangnya, jangan sebutkan apa? Nah, barakallahu fikum, kandungan barangnya tapi bentuknya enggak tapi apa? Nama barangnya sebutkan enggak masalah. Contohnya, antum nemu emas setengah kilo lah, taruhlah. Bentuknya kalung. Besar ya, kalung setengah kilo, nemu di jalan enggak sengaja, itu lagi jalan-jalan pagi misalkan ya, nemu setengah kilo emas murni 24 karat. Nah, antum cara ngomongnya bagaimana cara ngomongnya? Jangan disebutkan siapa yang kehilangan emas dari setengah kilo bentuknya kalung, jangan seperti itu. Cuman cukup mengumumkannya siapa yang kehilangan emas di tempat ini. Karena apa? Karena kalau antum sebutkan sifat-sifatnya, nanti banyak orang ngaku-ngaku gitu loh. Nah, tujuannya fungsinya kenapa kalau antum harus menyebutkan siapa yang kehilangan emas gitu aja cukup. Karena nanti kalau datang orang ditanya, "Wah, anak kehilangan emas, Pak. Emas apa?" "Emas fulan." "Emas apa?" misalkan. "Nah, emas berapa?" Nah, tanya dulu, "Berapa?" Setengah gram, berarti bukan pemiliknya. Selesai itu. Caranya gitu. Kalau antum sebutkan siapa yang kehilangan emas setengah kilo bentuknya kalung. Nah, banyak orang ngaku-ngaku nanti. Tapi cukup antum menyebarkan pengumuman bagaimana? Cukup antum menulis pengumuman siapa yang kehilangan emas di tempat ini, silakan hubungi nomor ini. Cukup begitu. Ternyata datang orang ngaku-ngaku gitu loh. Ngaku-ngaku, "Ana wallahi demi Allah kehilangan emas." Di mana? Di tempat ini juga. Bentuknya apa? Cincin, berarti bukan pemiliknya. Soalnya yang dia temu apa? Kalung gitu loh, setengah kilo. Datanglah orang lagi. "Ana terus terang kehilangan emas, Mas." kehilangan emas, Mas ya. Mas fulan maksudnya ya. "Nah, berapa?" "Setengah kilo." Nah, berarti cocok sifatnya berarti kan. Bentuknya apa? Bentuknya cincin, berarti bukan pemiliknya. Paham ya? Datang lagi yang ketiga nih, namanya Mahmud. Ya, dia juragan apa? Juragan kelapa muda ya, es kelapa muda itu. Barakallahu fikum, datang dia.
Ana kehilangan emas ini. Bentuknya apa? Bentuknya kalung. Berapa kilo? 1 kilo. Berarti bukan milik dia juga. Datanglah yang terakhir ini, namanya Humaid. Dia bukan pedagang besar, dia cuman juragan cilok, paham ya? Tapi sukses itu loh. Paham ya? Sukses, datang dia. Ana kehilangan emas ini. Di mana? Di tempat ini. Berapa? 1/2 kilo. Bentuknya apa? Kalung. Berarti dia pemiliknya. Sifat-sifatnya persis. Berarti ada buktinya setelah sifatnya. Itu namanya bukti namanya ya. Seperti itu. Misal dari contohnya rajulun wajada luqatatan, ya kan? Ada orang mendapatkan luqatah, barang temuan. Isrina alfan, 20.000. Wa sa'ala wa bahasa. Dia tanya-tanya mencari-cari milik siapa ya 20.000 ini? Menurut antum 20.000 itu ringan atau berat atau besar? Besar atau kecil 20.000 itu? Kalau rupiah mungkin ringan, ini real. Paham ya? Real, 20.000 real. Ini kan Arab Saudi ini kitabnya. Maksudnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di Arab Saudi, real Saudi itu 20.000 banyak sekali itu. 1.000 real saja ya, anak contohnya 1.000 real Saudi. Kalau dirupiahkan itu hampir 3 juta lebih. Coba bayangkan, satu lembar ini 1.000 real. Atau taruh kantong itu kalau dirupiahkan 3 juta. 3 juta ya. Masya Allah, ini 20.000 ini. 20.000 ini ya. 20.000. Ini anak enggak bohong ya, kalau enggak percaya buktikan aja. 1.000 real atau rupiahkan sekitar 3 jutaan lah kurang lebihnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi memang seperti itu keadaannya. Ini ada orang nemu 20.000. Bertanya-tanya mencari-cari, faja insan, tiba-tiba datang orang, waqal hiyali. Itu milikku katanya. Huna la yalzam an ya'ti bisyuhud. Di sini tidak mengharuskan untuk mendatangkan saksi. Bal yakfi an yasifha. Cukup apa? Cukup dia itu meminta apa? Meminta untuk mensifati. Sifatnya kayak apa? Paham ya? Nah, kalau itu benar uang kamu, sifatnya kayak bagaimana? Li'anal wasfa yaqumu maqama syahadah. Karena sifat itu kedudukannya seperti kedudukan saksi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi orang ngaku itu milikku katanya. Nah, berapa jumlahnya? Tadi antum nemu uangnya? Iya, berapa jumlahnya? Jumlahnya 1.000, berarti bukan miliknya. Sifatnya berapa tadi? 20.000. Paham belum? Seperti itu. Wa inna maqama syahadah li'annahu laysa hunaka tarfun akhar yad'iha. Nah, kenapa kok yang namanya sifat itu menduduki tempatnya persaksian? Dikarenakan di sana tidak ada ujung yang lain yang apa? Yad'iha, yang untuk dikatakan dia mengaku-ngaku, enggak ada lagi. Paham ya? Karena posisinya di situ barakallahu fikum biasanya kalau kehilangan seperti itu biasanya itu jarang sekali orang ngaku-ngaku kalau disebutkan apa? Disebutkan secara globalnya. Paham ya? Tapi kalau disebutkan serinci mungkin banyak orang ngaku-ngaku. Makanya kalau antum nemu luqatah itu kira-kira barang berharga, nyebutkannya, ngumumkannya jangan disebutkan rinci. Tapi global saja. Karena global itu menguji apakah nanti orang itu nipu atau tidak, kemudian yang datang itu benar pemiliknya atau bukan. Paham maksudnya ya? Seperti yang disebutkan contoh tadi ya. Nah, enggak perlu dirinci, global, datang orang mengaku-ngaku, tunjukkan buktinya, bagaimana sifatnya. Wal multaqit, nah mukir. Nah, sedangkan orang yang menemu barang temuan tadi itu, barang jatuh tadi itu, dia mengakui bi annaha laysat, na barakallahu fikum, na barakallahu bi annaha laysat milkahu. Dia mengakui ini bukan milik dia itu loh. Ya enggak? Yang tadi yang nemu mungkin enggak dia mengatakan ini milikku itu. Enggak mungkin kan? Yang nemu ya dia nemu saja, enggak mungkin ini milikku. Dia nemu kok. Paham ya? Nah, fakta fi faktufiya bil wasf, maka dicukupkan dengan sifat saja. Kama jaa dzalika 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal tersebut datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya dalam masalah luqatah itu kalau nemu barang luqatah, barang temuan berharga, itu jangan langsung dikonsumsi, digunakan, diumumkan dulu berapa? Selama setahun. Setelah setahun ternyata pemiliknya enggak balik, pemiliknya enggak ada yang datang, enggak ada yang ngaku juga. Diapakan handalah? Boleh diapakan? Diambil, dimanfaatkan. Paham ya? Diambil, dimanfaatkan. Kemudian setelah diambil, dimanfaatkan kok datang pemiliknya, berarti apa? Tanggung jawab atau tidak? Tanggung jawab. Paham ya? Tapi kalau barangnya berharga tadi itu harus apa? Diumumkan dulu selama berapa tadi, Ihsan? Selama setahun. Tapi kalau barangnya kecil atau barang yang mudah busuk, enggak perlu antum umumkan. Paham ya? Contohnya antum lagi jalan-jalan nemu satu kresek, isinya apa? Isinya kemarin apa? Cilok misalkan. Paham ya? Itu kan barang cepat rusak itu. Kalau antum umumkan dulu selama setahun ya busuk. Paham ya? Nah, setelah setahun mungkin sudah enggak ada lagi kan? Dimakan sama zat-zat uret-uret itu ya. Atau
Nah, barakallahu fikum makhluk-makhluk yang kecil itu ya. Yang jelas apa barakallahu fikum? Kalau barang temuan tersebut mudah untuk busuk, mudah rusak, maka boleh dimanfaatkan seketika. Paham ya? Antum lewat gitu ternyata qadarullah nemu semangka, gelundungan itu ya. Nemu semangka, masyaallah. Ambil kemudian dimanfaatkan enggak masalah. Karena kalau antum umum selama setahun semangkanya bagaimana coba nasibnya? Nasibnya sangat mengenaskan itu loh, semangka tersebut. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, tapi langsung dimanfaatkan enggak masalah. Kata beliau di sini barakallahu fikum hidakumullah, cukup dulu ya karena panjang. Nah, besok insyaallah pembahasan seputar itu juga, teman. Kembali ke mana? Adah, tradisi atau kebiasaan sehingga jadikan apa? Ukuran untuk sebagai bukti. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.